Foodies, kita memasuki waktu Indonesia bagian ngabuburit bareng sama makan receh. Yeay! Franz Nicholas udah siap pakai banget nih buat ngabuburit di kawasan Karet Sudirman. Langsung aja kita serbu yuk! Bisa dilihat di belakang saya udah rame banget karena sekarang hampir waktu berbuka puasa. Jadi sudah waktunya war tajil. Saya nggak mau kalah nih. Soalnya memang war tajil ini adalah salah satu fenomena yang cukup menghangatkan di hati antar umat beragama ya. Siapa sih yang nggak tergoda dengan pertakjilan duniawi? Udah enak, receh pula. Nah, Foodies, kawasan Sudirman ini jadi salah satu lokasi berbarisnya jajanan yang siap bikin kalian kenyang. Ada apa aja sih nih, Franz? Nah, Foodies biasanya kan kalau kolak pisang ya umumnya. Nah, di sini ada macam-macam, terus bisa ambil sendiri ya? Bisa, oke. Saya mau coba ambil sendiri. Salah satu yang paling diserbu ya si kuah coklat manis ini nih, Foodies. Apalagi kolak ini namanya kolak 5 episode alias punya 5 topping. Ada biji salak, kolang kaling, ubi, pisang manis, dan juga pacar Cina. Ini pisangnya pisang apa, Bu? Pisang kepok. Iya. Memang kalau misalnya pisang yang digunakan untuk kolak tuh enaknya pisang yang jenis apa sih, Bu? Iya, yang jenis kepok ya, Mas. Oh. Itu yang dari ibaratnya yang lokal gitu ya. Oh, gitu. Kalau ini? Itu namanya biji salak. Nah, ini biji salak nih. Pacar Cina tuh sebenarnya terbuat dari apa ya, Bu ya? Terbuat dari tepung sagu. Tepung sagu. Oh, oke. Terus ini udah? Ini kuah. Oh, ini. Kuahnya dari santan, gula merah, gula putih. Oh, ini kuah dari kolaknya, Foodies. Ini terbuat dari santan, gula merah, dan gula putih. Lima-limanya udah kumpul dalam gelas. Saatnya diguyur pakai kuah kolak yang masih hangat ya, Foodies. Oke, Foodies, sekarang kita udah dapat kolaknya. Sekarang kita war tajil yang lainnya. Ayo, ikut. Satu takjil udah kita amankan. Oke, lanjut ke takjil berikutnya. Saking banyaknya nih, Franz sampai bingung mau jajan apa lagi ya, Foodies. Mas, ini apa ini? Itu citung, Bang. Citung. Citul. Citul. Tulang isi ayam tuh ya. Oh, citul tuh singkatan aci tulang isi. Ini bentuknya seperti ini. Oh, saya main pegang-pegang aja, maaf ya, Mas ya. Nah, ini sepertinya ada 2 rasa ya, Mas? Ada 2 rasa, kalau yang ini original, kalau yang merah itu agak pedas sedikit. Oh, yang ini original, yang ini agak pedas sedikit. Oke. Harganya cuma 10.000 udah dapat 3 citung. Wah, ini mah bungkus lah, Franz. Si kasta tertinggi dalam dunia takjil, jangan lupa dimasukin. Ini dia gorengan. Nah, Foodies, kalau perlu teman-teman yang lainnya, izinin nih masuk kantong juga deh. Ini lapar mata nih, bisa ngabisinnya nggak ntar? Oke, kita cari lagi ya, Foodies. Segarnya udah kebayangan, Foodies. Kelapa muda pakai gula dan madu murni asli. Pasti segernya bikin tenggorokan adem nih seketika. Wah, ini porsinya besar juga ya, Pak. Satu. Buat buka puasa, martabak. Oh, gitu. Wah, ini satu porsi gini berapa harganya, Pak? 10.000 aja. Wah, saya kaget tadi ada lebah yang hinggap di tangan saya. Oke, kalau gitu saya mau 1. Saking ramenya, es kelapa muda Karet Sudirman ini sehari bisa kupas hampir 100 biji kelapa loh, Foodies. Oh ya, kelapa mudanya ada yang varian campur sama jeruk peras atau ngiler kan. Yuk, Franz, kita pesen minta kelapa muda yang paling top charges. Gimana sih cara pilih kelapa yang bagus, Pak? Oh, disentil dulu. Kalau yang masih muda tuh gimana? Atau yang bagus tuh gimana? Ada tendangannya. Ini Bapak suka ngelawak nih. Nah, ini muda, ini tua. Nah, beda kan tadi. Oh, Kan ini ya. yang muda tuh keras, lebih keras ya? Bongkar, Bang. Kelapa muda jeruk peras siap kita seruput.
Warnya kita kelarin nih. Selain karena tangan emang udah pernah jajanan, waktu juga udah menunjukkan saatnya berbuka puasa. Alhamdulillah foodies. Oke, let's start dengan yang muda-muda dulu kali ya. Yuk. Wah, ini pas manisnya. Karena ada jeruknya, jadi ada rasa asamnya sedikit dan ini juga yang membawa kesegaran untuk es kelapa mudanya. Jadi rasanya cukup kaya ya, ada rasa dari air kelapanya, dari gula dan campur madunya tadi. Rasa air kelapa yang gurih bertemu dengan gula dan madu asli emang segernya nampol banget foodies. Rasa asam manis jeruk peras bikin melek. Apalagi nih dengan daging kelapa muda yang tebal dan lembut. Rahang jadi auto ngunyah deh tuh. Karena kelapa muda, kelapanya benar-benar muda jadi lembut sekali. Meleleh di mulut. Karena tadi kena jeruk perasnya, jadi kelapa mudanya langsung menyerap rasa jeruknya, jadi agak asam sedikit. Kalau saya teman-teman yang nggak suka rasa asam, bisa pilih yang nggak pakai jeruk perasnya. Oke, lanjut kita cobain kolak 5 episode New Friends. Udah kayak sinetron apa series aja nih ya, 5 topping dengan rasa dan tekstur yang berbeda nyampur jadi satu kuah foodies. Wah, ini enak loh beneran. Ini kuahnya ya, sekilas terasa ringan. Jadi nggak gimana ya, nggak terlalu manis giung, tetap ringan. Terus karena dipaduin dengan isiannya yang beragam, jadi juga nggak bikin langsung enak gitu, bener kenyang gitu. Campuran gurih santan, manis gula merah dengan aroma pandan yang wangi. Widih, kawin benar dengan manisnya si pisang kepok lazis foodies. Pisang kepok ini emang jadi juara umum sebagai bahan utama pembuatan kolak karena punya ukuran yang gede dan tekstur yang gak mudah lembek ketika bertemu dengan kuah yang panas. Selain pisang, ubi jalar juga gak kalah nih jadi primadona. Ubi jalar rebus yang manis dimakan bareng sama kolang-kaling, biji salak dan pacar Cina. Lazis. Ternyata aku pikir bakal manis banget karena santannya udah manis, terus ubinya juga ubi manis. Tapi ternyata ibunya pinter nih, ubi manisnya dipilihnya yang nggak terlalu tua, jadi rasanya nggak terlalu manis. Sekarang semuanya ya foodies, langsung masuk semuanya. Sekarang world tajilnya ada di dalam mulut saya. Rasanya saling melengkapi ya. Kayak banget. Friends, sebelum kenyang nih ya karena kolak yang berepisode-episode itu, kita pindah ke Citung dulu yuk. Ada Citung original dan Citung pedas gigit Friends. Jadi dia memadukan rasanya tuh ada renyah dari tepung roti yang digoreng garing. Terus juga ada empuk-empuknya dari aci. Terus juga proteinnya dari ayam suwirnya ini. Ini mengingatkan saya sama lemper ya. Terus rasanya sendiri itu gurih. Terus di akhir ada rasa pedasnya. Paha ayam KW ini didominasi dengan rasa gurih dan rasa ayam rempah manis yang bersembunyi dalam adonan acinya foodies. Sementara Citung yang pedas ada tambahan serbuk cabai yang merah merona. Nah, diguyur pakai saus sambal, apakah Citung pedas bakalan double nih pedasnya? Ada rasa manis dari sausnya, terus juga di bagian akhir ada aftertaste pedas. Tapi nggak terlalu pedas, lebih ke asam cenderungnya. Di sininya pedas, jadi perpaduan rasanya tuh saling melengkapi. Panasnya terasa ini. Tapi memang ya kalau misalnya Citul ini, kayaknya kalau pakai nasi makin enak lah ini. Dasar orang Indonesianya semua harus pakai nasi. Jadinya bukan tajil lagi, tapi makan besar nih. Foodies, kalau mau ngabuburit di kawasan Jalan Karet Sudirman ini, pastiin kalian datang dari sore. Karena kalau udah mepet berbuka, pasti takjilnya udah ludes tuh semua foodies. Soal harga, semuanya cuma di bawah 10 ribuan aja. Udah dijamin kenyang sampai terawih. Asik kan? Udah pada mulai sepi tuh, udah mulai beres-beres semuanya. Jadi udah mulai beres-beres kiosnya, semua makanannya udah pada habis. Jadi pokoknya jangan kesorean deh kalau datang sini. Daripada kalian ngiler nih, mendingan langsung datang aja ke sini ke deretan jajanan Sudirman. Langsung aja ikut War Tajil dari sekitar jam 3 sore sampai
setelah habis berbuka puasa. Oke, sekarang saya mau ngabisin pertajilan saya nih. Makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan.